Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka akan dengan jelas kepada hamba-hamba yang dipilihnya melihat akan apa-apa yang telah gaib, yang termasuk di golongan alam malakut. Alam malakut itu adalah alam yang tidak sampai panca indera ke sana, seperti yang di atas langit dan seperti yang di dalam bumi. Itu namanya alam malakut. Ini ada di antara manusia yang disebut waliullah, dibukakan Allah yang di dalam langit dan yang di dalam bumi dengan sejelas-jelasnya. Itu Allah yang membukakan. Lalu mereka itu seakan-akan mengetahui apa yang di atas langit, apa yang dalam bumi. Sebahagiannya ada begitu, tidak memakai alat-alat. Dan Allah Ta'ala membimbing daripada sebahagian daripada makhluknya ini, manusia ini, akan melihat sesuatu yang dirahasiakan oleh sesama makhluk. Maksudnya Allah Ta'ala membukakan hati seorang makhluknya ini melihat yang di atas langit dan yang di dalam bumi. Tetapi tidak dibukakan Allah hatinya melihat yang di dalam hati manusia. Sebahagian aja dibukakan, yang di langit, yang di bumi. Adapun yang di dalam hati-hati manusia ini, dia tidak sampai mengetahui, sebab Allah tidak membukakan. Maka yang demikian itu adalah sebahagian daripada kekasih sayangan Allah kepada orang itu tadi. Li'anna man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah bi an yastura 'ala al-mudhnibin wa yahluma 'ala adh-dhalimin wa yasfaha 'anil jahilin wa yuhsina ila al-musii'in wa yar'afa bi ibadillahi ajma'in. Faman lam yattasib bidzalika yakni rahmah ilahiyah kana ibtila'uhu fitnatan alaihi. Karena seseorang makhluk hamba Allah yang telah melihat apa yang di dalam hati sesama makhluk, tidak didahului berakhlak kasih sayang yang sempurna kepada makhluknya Allah, yaitu tidak menutupi akan dosa-dosa orang, dan tidak bersifat hilim atas orang-orang yang salah, dan tidak mengampuni atas orang-orang yang jahil, dan tidak berbuat baik kepada orang yang berbuat kesalahan, dan tidak kasih sayang kepada hamba Allah seluruhnya, adalah terbuka hati melihat isi hati orang itu menjadi ujian besar kepada orang yang dibukakan itu. Tapi jarang terjadi, jarang. Yang biasanya terjadi, orang yang diberikan terbuka hijab melihat apa-apa yang di hati makhluk itu, nampak dilihatnya. Biasanya orang itu sebelum dia melihat yang gaib itu sudah sifatnya kasih sayang kepada makhluk semuanya, termasuk nyamuk dan lain-lainnya. Bahkan di kitab lain disebutkan orang
yang sudah kasih sayangnya itu sempurna kepada seluruh makhluk sampai kepada binatang, nyamuk kalau bisa menapak memati. Nah, orang itulah yang betul-betul kasyafnya asli. Artinya sifatnya itu sudah kasih sayang, dibuka akan itu. Jadi seakan-akan sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk termasuk binatang, nyamuk itu tadi, itu yang menyebabkan orang-orang wali itu tadi diberi ilmu kasyaf, melihat yang di dalam hati orang, yang di dalam otak orang itu dia melihat jelas dengan tidak memakai alat, dengan nur ilahi tadi. Itu namanya kekuatan imannya dan kekuatan takwanya. Karena kalau iman itu diberi kuat, takwa diberi kuat, maka alam semesta itu seperti kaca, tidak menahan, tidak mengganggu penglihatan mata kepada yang di sebelah sana. Seperti dada kita ini laksana kaca, dilihat oleh orang yang tadi. Jadi kalau orang itu melihat kaca, yang di sebelah kaca itu kan kelihatan, yang dalam hati itu kelihatan. Otak ini seperti kaca yang bersih itu. Dapat dilihat dari situ kan, dilihat yang sebelah itu apa tadi? Otak dilihat. Ini otak orang ini isinya, hati orang ini isinya. Dapat dilihat. Sesudah dia diberi Allah juga yang memberi akhlak kasih sayang yang merata sampai kepada binatang-binatang tadi. Nah, jadi karena dia sudah kasih sayangnya lebih dulu, baru melihat yang gaib itu yang dilihat orang, lalu dia itu membetulkan orang-orang yang dilihatnya salah. Dia melihat orangnya salah, lalu dia membetulkan dengan ramah tamah, dengan lembut. Kalau orangnya itu belum kasih sayang, lalu diberikan ilmu kasyaf itu tadi, nah ini kasyafnya itu bisa membawa kepada bala besar terhadap dia sendiri, karena dia tidak berakhlak seperti akhlak Allah, yaitu pertama kasih sayang, kedua menutupkan kesalahan orang, ketiga tidak memarahi kepada orang, keempat membetulkan kepada orang yang salah itu dengan jalan yang halus. Dan tandanya lagi kasaf yang betul, selain daripada kasih sayangnya begitu tadi sebelum dia kasaf, ada lagi orang yang dibetulkannya itu langsung menerima terima kasih 1000 kali terima kasih. Tidak ada sekali menentang, tidak ada sekali rasa terpukul, tidak ada merasa terkena apa ceritanya, tersinggung sebagainya, enggak ada itu, langsung. Ini rahmat Allah kepada sebahagian makhluknya. Ini kadang memakai alat, kalau masih memakai alat itu mengetahui barang yang di dalam, biasa pakai alat itu belum positif juga, masih di dalam perkiraan ini tumor, perkiraan, tapi bisa-bisa sudah dibuka bukan tumor. Artinya bisa ada meleset, tapi jarang juga. Kalau kasyaf yang dari Allah ke hati wali ini bukan begitu sifatnya, itu pasti tepat sebab dari Allah. Nah, disinilah orang-orang saleh itu kebanyakannya sering sakit, karena dia melihat seperti pasien lah. Makhluk yang banyak ini seperti pasien jika dia dokter. Kalau dokter ini tadi kasih sayang terhadap pasien, dia melihat pasien dengan banyak penyakit, dia akhirnya terasa juga sakit, nggak enak tidur, nggak enak makan, minum sebagainya. Kecuali yang punya penyakit pasien ini sudah mulai sembuh, apalagi penyembuhannya itu cepat, baru dia senang. Nah, disinilah duduknya hadis Rasulullah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal awliya. Yang banyak sakit daripada makhluk ini
pikirannya adalah nabi-nabi, kemudian wali-wali. Tapi sakitnya nabi-nabi tidak merubah kepada kemanusiaan yang biasa. Dan wali-wali demikian. Cuma ada ujar bahasa Banjar itu batahaan, ada sifat batahaan itu. Nah, lalu di situ ada tertekan, ada tertekan. Cuma tertekan ini satu rahmat lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya tertekan, dia lebih kuat kepada Allah untuk mengurus pasiennya, sebab dia mengobati pasien sendiri Allah nggak bisa. Jadi dia tambah kuat sama Allah, tambah kuat minta bantuan Allah untuk pasien ini supaya sembuh. Sebab dia sudah lepas berpegang daripada dirinya sendiri. La haula wala quwata sudah menjadi darah daging, mulai dia di dalam perut ibunya. Berlepas diri la haula itu sudah jadi darah dagingnya. Jadi dia tambah kuat sama Allah, tambah kuat sama Allah. Jadi hikmahnya kepada dia yang apa tadi bahasa Banjarnya itu tadi hanya bacaan, ini hikmahnya supaya ini tambah kuat lagi sama Allah untuk mengurus pasiennya tadi. Jadi oleh sebab itu dia tidak bersifat seperti orang putus asa. Dan dia sudah tahu bahwasanya beban saya ini tidak seumur hidup, hanya sekadar satu nafas. Itu keyakinannya orang-orang begitu. Ini kita mengasahkan orang supaya tahu, maka itu orang. Kita ini mudah-mudahan dapat berkatnya. Kita ujar mereka itu, ini keyakinannya. Saya menyandang begini hanya satu nafas. Sebab apabila nafas masuk tidak keluar, mati. Nafas keluar tidak masuk, mati. Jadi saya menyandang ini sebentar katanya. Karena dia meyakinkan saya menyandang sebentar, disitulah dia dibantu Allah, seakan-akan tidak ada sandangan sedikit pun. Kawa aja kelakap-kelakap ketawaan. Bahkan mereka itu disuruh Allah Ta'ala diperbanyak gembira. Diperbanyak itu suruh dari Allah. Hai waliku yang sudah dapat ini, tambahi gembiramu, tingkatkan kegembiraanmu, tingkatkan kesyukuranmu. Nah itu. Jadi dia tambah syukur, tambah gembira. Itu sudah lahumul busyra wa basyir ibad. Macam-macam dalil di Quran itu. Sebab orang yang sudah diangkat Allah Ta'ala nafsu amarahnya, seakan-akan hatinya itu tidak ada lagi bekas penjajah, apalagi penjajah. Bekasnya sudah tidak ada lagi. Jadi orang itu diberikan kegembiraan. Dan orang itu diberi Tuhan kepantang. Kamu haram rawan, apalagi buka cita. Haram. Nah itu. Nah jadi kepada kita yang sudah dibukakan Allah hijab, dikenalkan Allah bahwa orang ini adalah wali, kita ini tugas, di antaranya tugas kita menjaga supaya jangan beliau itu rawan, supaya jangan beliau itu sedih. Ini tugas kita. Kalau kita sudah tahu semua tugas kita, sama-sama melaksanakan, jangan sampai beliau itu rawan, apalagi beliau itu sedih. Itu tugas kita. Beliau tidak dibolehkan sedih oleh Allah, si kitanya pula tidak membuat sedih beliau, berarti tulung betulung. Disitulah sifat orang mukmin dengan orang yang mukmin. Di dalam Quran disebutkan wal mu'minun wa minat ba'dhum awliya'u ba'dhum. Orang beriman dengan orang beriman saling bantu-membantu. Bantu-membantu. Karena dibilang rawan, apalagi sedih. Itulah yang Rasulullah sendiri dilarang sama Allah sampai disuruh a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswal khannas. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu minta kepada saya, ya Allah, jauhkanlah saya daripada waswasil khannas. Bentenglah saya dari waswasil khannas. Itu waswasil khannas, pusang, rawan, sedih, duka cita. Itu tafsirnya waswasil khannas.
Jadi maunya semua orang yang beriman jangan ada sedih, maunya begitu. Maunya begitu. Karena apabila sedih itu namanya waswasul khannas. Kalau waswasul khannas tidak ada kecuali kepada api neraka akhirnya. Nah, ini kita sudah dijelajahi dalam kitab ini. Allah menyatakan ada sebahagian hambanya yang mata cuma dua, kuping dua, lidah juga satu, tangan dua, kaki dua, tapi Allah memberi kelebihan kepada orang itu. Diberi Allah Ta'ala lampu yang lebih dari merkuri di dalam dada dia punya, sehingga dia melihat dengan jelas otak orang ini isinya hati orang ini, bahkan nasib orang pun dia tahu. Yang sekarang, yang akan datang, diberitahu dia, diberitahu. Jadi kalau betul-betul orang itu memang di dalam wilayahnya, seperti bapak-bapak ini kan lebih mengenal. Seperti orang-orang ini umpamanya di bawah dia komandannya. Jadi dia menginformasikan kepada anak buahnya begini, langsung siap laksanakan. Begitu. Nah, begitulah orang wali apabila sudah diberi Allah Ta'ala murid, maka murid ini siap apa laksanakan. Itu namanya disiplin, bukan preslen. Ini kita hari ini banyak disianin ya, dan sanak Tuhan saja. Ini apa Bapak Sutarjo, Sidin diangkat sekarang jadi Kasdam. Jadi di atas Sidin ini apa namanya? Panglima itu apa? Pangdam. Jadi pangdamnya orang kita juga sudah orang sakumpul juga. Kasdamnya ini rancak kemarin. Nah, sekalinya jadi Kasdam. Haji sudah sih. Mudahan teimbang karena pulang. Nah, ini Bapak Bahtiar jadi dangren kita. Jadi orang sekumpul juga asalnya Madura pengasalnya. Itu tuh. Nah, ini bakas kepala kodam kita di sini. Tapi walaupun bakas tetap rancak kemari aja sebenarnya. Ini Bapak Yuslim. Nah, itu sebenarnya ganti Bapak Yuslim kepala kodam kita ini. Jadi semalam saya bertandai apabila ada apa-apa langsung aja biar minta langsung habar nak minta jagaan ke pemeliharaan atau nak minta jaga malam ke apa misalnya siap lagi presiden. Alhamdulillah yang sudah ini apabila ada gawi kita di sini, apalagi gawi yang termasuk besar seperti nisfu Sya'ban, kita sudah tahu semua, atau seperti tarawih, atau seperti ada haulan, bahkan tiap malam Senin dijaga oleh aparatur pirat sini. Alhamdulillah. Asal dihabari aja Sidin siap untuk membantu di sini. Walaupun kada batahan ada bom di sini, tapi siap juga Sidin. Lain di luar negeri itu kalau berkumpul-kumpul pina rami-rami ini hati-hati, ada yang bawa bom di sini. Bakawal bomnya itu lawan Mageli. Jadi sangkan Mageli padahal bom, tapi kita di Indonesia alhamdulillah paling-paling bom-boman aja, kada bom bujur kata. Nah ini alhamdulillah wa syukur takarubutan seberataan sudah. Jadi kita saling doa mendoakan. Tadi Sidin minta doakan biar berataan, mudahan tugas Sidin ini lancar, selamat dan diridhoi oleh Allah Taala. Kita pun minta jualan Sidin, amun waya-waya ingat kalau di sini doakan juga. Mudahan selamatan juga berataan. Nah, kemudian apa lagi tadi? Lianna dzalika yuaddi ila riyati nafsi wa istinfami amriha wal ujubi bi amali wa takabbuli ala ghairi wa hadha a'zamul fitnah. Kalau orang yang belum bersifat kasih sayang sudah dibukakan hijab melihat apa-apa yang di hati orang, itu boleh jadi bisa menimbulkan dia memandang dirinya, lalu dia bersifat membesarkan dirinya, lalu dia bersifat ujub. Nah
Itu bisa, bukan semua, bukan pasti bisa. Tapi sudah disebutkan di beberapa kitab yang lain, bahkan tidak ada terjadi ini kasyaf kecuali orang yang sudah sempurna bersifat kasih sayang kepada seluruh makhluk seperti kasih sayangnya Allah. Sampai binatang pun dia tidak bisa memati. Nah itu daripada kasih sayangnya. Dan dia itu selalu tidak pernah menyakiti hati orang. Baru dibukakan begitu. Itu yang kebiasaannya. Kebiasaannya begitu. Orang yang sudah sempurna kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia aja, supaya kepada binatang pun, itu yang biasanya diberi Allah keistimewaan, melihat yang di dalam hati orang, melihat akan yang di otak orang, melihat yang akan terjadi, nasib-nasib yang akan terjadi, itu dibukakan oleh Allah. Wa kana aydan sabaran jawabal ilahi min nadhi'i bi sifati rabbih wa naz'ati rikibli yang Allah mati samantari jahada wa adamul wabal ghayatul khizi wan natar. Ruyana Ibrahim alaihi salam lamma atahu Allah malakutas samawati wal ard asyraf ala wajhin fi ma'asiyatin min ma'asillahi ta'ala fada'a alaihi bihalaka. Nabi Ibrahim zaman dahulu disebutkan manakala dibukakan alam malakut, lalu beliau melihat seorang laki-laki yang jauh dari beliau mengerjakan maksiat, lalu beliau berdoa, ya Allah matikan orang itu, begitu. Kemudian ada lagi satu yang berbuat maksiat, Nabi Ibrahim dibukakan hijab, ya Allah matikan. Beberapa orang lah begitu mati, banyak yang mati sudah. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim innaka rajulun mustajabud da'wah, engkau ini saya bari, sudah lidah engkau itu seperti saya berkata, artinya kun fayakun sudah. Fala tad'una ala ibadi, awas janganlah ikam memakai lidah itu untuk mematikan musuh hamba-hambaku. Jangan lidah itu dipakai untuk mematikan musuhku, ujar Tuhan. Fa innahum minni ala salasi khisal, karena bahwasanya hambaku itu adalah aku bagi tiga. Imma ayyatubal abdu minhum fa atuba ilayya fa atuba alayhi. Ada di antara hambaku yang selalu bertaubat dia daripada segala kesalahannya, maka saya, ujar Tuhan, menerima taubatnya. Wa imma an ukhruja min nasamatan tusabbihuli, dan ada di antaranya dia tidak bertaubat sampai ke mati, tapi anaknya atau cucunya yang bakal menjadi orang yang suka membaca tasbih kepada aku, katanya Allah. Wa imma ayyam afa ilayya yub'atha ilayya fa in situ afawtu anhu in situ aqabtuhu. Dan ada yang ketiga, orang itu tidak bertaubat, orang itu tidak bisi dzurriyyat, tetapi setelah dia itu menghadap aku di padang mahsyar, maka aku siap saja memaafinya, bukan perbuatan engkau ya Ibrahim. Nah, qila inna hadza sababun li amrillah law bi dhabi waladihi. Inilah sebabnya jadi Nabi Ibrahim diperintah Allah dalam mimpi supaya Ismail anaknya itu supaya disembelih. Li'annahu ta'ala rahim bi ibadihi, karena Allah Ta'ala itu kasih sayang dengan hamba-hambanya. Nah, kisah ini menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu lebih daripada nabi-nabi yang lain. Hatta datuknya Nabi Ibrahim, kan Nabi Muhammad turunan dari Nabi Ibrahim. Lebih hebat Nabi Muhammad dari Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tadi pernah terjadi melihat orang maksiat, ya Allah matiakan orang itu. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW kada. Apa kata Nabi? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafilah kaumku karena dia belum tahu. Itu ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa aja kalau tah. Kan Nabi Muhammad ya Allah turunan dari Nabi Ibrahim. Bisa aja yang di bawah lebih mulia daripada yang di atas. Bisa aja murid lebih besar daripada gurunya. Kalau di Quran dalilnya aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabukum naf'an. Boleh jadi nenek datu kita yang bakal membantu kita. Boleh jadi anak cucu kita yang bakal membantu kita. Boleh jadi guru-guru kita yang akan membantu kita. Boleh jadi murid-murid kita yang akan membetulkan kita. La tadrun ayyuhum aqrabukum naf'an. Itu dalam Quran. Jadi kisah terjadi kepada Nabi Ibrahim
Di antara hasilnya itu supaya kita tahu bahwa Nabi kita itu lebih afdal daripada Nabi Ibrahim. Sebab beliau memakai doa, ampunilah anu kaumku karena mereka belum tahu. Kalau Nabi Ibrahim tadi, ya Allah matiakan. Nah itu. Artinya belain pada Nabi Muhammad SAW. Beliau memang rahmatan lil alamin. Siapa punya Nabi? Kita. Li'annahu ta'ala rahimun bi'ibadih kasyafaqatihi ala waladih. Walhasil anna mukasyafah ni'matun minallah ala murid wa syukur asid wa safu. Ringkas kata bahwa kasyaf itu nikmat yang tidak bisa dinilai dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan bermula cara menyukurinya nikmat itu adalah selalu bersifat menutupi akan aib-aibnya orang dan memberi maaf kepada orang-orang. Haddun nafsi fil ma'siyah kadnya zahirun jaliyun wa huwa tidzaluhu biha fa innaha la taqulu minka talabbusa bil ma'siyah illa li ajli an tadzabiha fa yahsul lakal wabalu wan nakalu. Wa hadduha fit ta'ah batinun khafi. Kalau dosa dikerjakan oleh nafsu karena nafsu itu mendapat keuntungan, itu telah jelas saja, jelas. Misalnya orang tidak mengeluarkan zakat, itu kan maksiat. Nah, lalu di dalam tidak mengeluarkan zakat itu yang hukumnya itu maksiat tadi, nafsu mendapat akan keuntungan, yaitu hartanya tidak berkurang. Tetapi ada juga nafsu kita mengambil keuntungan di dalam sedang kita beribadah. Kita beribadah, di sana masuk nafsu amarah. Dia mengambil keuntungan di situ. Nah, maka bahagian nafsu di dalam ibadah ini sangat samar sekali. Yang kita beberapa hari sudah membicarakan, artinya mudah-mudahan ibadah kita ini jangan berdasarkan di nafsu amarah. Karena kalau ibadah didasari nafsu amarah, maka hukumnya bukan ibadah tetapi maksiat. Di sana timbul ujub, takabur, ya sebagainya. La yaqtalu alaihi arbabul basair wa dzalik. Lianna fi ta'am masyaqqatan 'alaiha fa idza amaratka biha lam ta'lam haddaha fiha illa ba'da taftishin. Karena bahwasanya ibadat itu memang sulit atas nafsu amarah, maka pernah juga nafsu amarah itu menyuruh kita beribadah sedapat mungkin supaya kita tidak tahu akan nafsu itu tadi. Jadi jangan dikira nafsu itu menghalang kita ibadah, jangan dikira. Bahkan dia bisa membantu lawan kita beribadah. Padahal nafsu amarah. Nah di sana masuk di situ niatan-niatan yang tidak karena Allah. Situ masuknya nafsu. Nah, bisa diketahui dengan secara sadar yang sempurna. Sesudah disadari baru tahu bahwa ini adalah nafsu yang bekerja ini, bukannya akal. Sesudah taftish, sesudah artinya apa? Sesudah dikoreksi itu. Nah, wa imma koreksi sendiri, wa imma dengan perantara musallid atau murabbi mursyid kita yang mengatakan. Misalnya ada orang sembahyang, beberapa kali sembahyang. Lalu Syekh Mursyid musallidnya itu dibukakan hijab bahwa murid saya ini tidak sembahyang dan mukanya dilihat berubah, tidak ada cahaya. Nah, jadi gurunya ini tahu bahwa murid ini tadi tidak sembahyang pada hakikatnya, karena yang sembahyang itu nafsu amarahnya murid itu. Lalu dia mengusahakan sambil minta tolongan Allah supaya pasiennya ini jangan lagi dimasuki oleh nafsu amarah di dalam salat atau yang lainnya, diganti dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah artinya beban bagi orang-orang musallid itu tadi. Orang yang jadi guru mursyid murabbi tadi, bebannya itu tadi. Jadi kita itu mendoakan kepada orang-orang yang begitu supaya mereka itu diberi Allah Ta'ala kuat yang sempurna
mengatur, artinya pasien-pasiennya itu kita didoakan dan panjang umurnya dan macam-macam lagi teh. Dan mudah-mudahan kita yang di bawah bimbingannya ini selalu jangan bisa menentang apapun sedikit-sedikit, tetapi sami'na wa ata'na seperti komandan dengan bawahannya, siap laksanakan. Tidak ada permohonan apa lagi, kalau siap laksanakan. Lalu mengusul pulang, saya boleh jawaban. Nah, ada lagi itu langsung disiplin terima. Kita mudahan disiplin, beliau mudah-mudahan kuat, artinya kuat diberi kekuatan yang sekuat-kuatnya untuk mau membimbing kita secara rohani atau membimbing batin kita ini, bukan anggota luar, batin. Ada lagi mursyid kita itu memimpin batin dan zahirnya sampai kepada cara-cara mengurus harta kita pun beliau juga yang mengaturnya. Kenapa? Karena kita memang jadi pasiennya yang khusus dan beliau adalah dokter kita yang dikhususkan oleh Allah yang mentakhsiskan itu tadi. Tidak ada yang menggembirakan kita di dunia, hanya sesudah kita dapat musallid, mursyid. Mursyid pun tidak ada yang menggembirakannya kecuali sesudah dapat orang yang mau mau diobatinya, mau diaturnya. Nah, sedangkan dokter biasa aja bila dapat pasien kan ilmunya, artinya tak pakai ilmunya teh. Kawa ini menolongi orang, menyontek sebagainya. Itu apalagi orang wali Allah Ta'ala ilmu. Dan ini tuh bil mu'minin ra'ufun rahim, kasih sayang, bukan hanya dengan orang beriman aja, sampai kepada nyamuk pun ini kasih sayang. Dan sampai orang itu kada kawa melihat orang yang sedih. Kalau ada orang sedih, inya tahu, ya Allah nawarin inya sakit benar pikirannya. Nah, jadi janganlah kita itu menyatakan kesedihan kita kepada mereka, walaupun mereka itu sudah tahu tadi. Hati kita umpama kita tertawa tapi di hati menangis, beliau tahu. Jadi kita tuh ikhlas saja. Tertawa itu memang dari hati bujur-bujur. Jangan sampai kita menyulitakan lawan musallik kita. Kita hendak bergembira sesempurna gembira supaya dokter kita pun melihat pasiennya ikut tambah syukur kepada Allah, gembira kepada Allah. Itu adab kita. Adab kita. Kita khawatir jangan-jangan artinya kita itu katulahan kena lamun kita kada beradab nang kayak itu tadi. Mendoakan lawan beliau, bergembira sehabis-habis gembira, baik beliaunya ada maupun beliaunya belum ada di higa kita, tetap kita bergembira kepada Allah karena menjaga ruhnya musallif dan murabbi kita itu. Dan apabila beliau memerintahkan satu yang akan datang 2, 3, 4, kalau bisa hanya satu yang diperintah, cagarnya 2, 3, kita sudah ada yang ketiga di sana. Tidak menghajatkan beliau lagi menyusun, karena sudah berdahulu kita ke sana untuk meringankan artinya apa tadi, tugas-tugas pemimpin kita itu tadi. Maunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang disebutkan tadi warajulan tahabba fillah istama'a alaihi tafarraqa. Dua orang laki-laki sama laki itu berkasihan karena Allah. Perempuan dengan perempuan berkasihan semata-mata karena Allah. Itulah orang yang sudah ditulis di azal bahwasanya dari kubur langsung ke surga, tidak ada dihisab, ditimbang. Dan sifatnya orang lahumul busyra, orang itu arai terus-terusan, tidak ada sama sekali yang kada arai.